Video ini akan menjelaskan tentang materi rangkaian hambatan listrik. Jenis-jenis rangkaian hambatan listrik. Yang pertama adalah rangkaian hambatan listrik seri. Ini adalah gambar rangkaian hambatan listrik seri, di mana satu kabel di sini digunakan untuk menghubungkan tiga buah hambatan. Ya, ini bisa diganti dengan lampu R1, R2, dan R3. Jadi untuk rangkaian seri ini hanya ada satu jalur, satu kabel. Ciri-cirinya, yang pertama adalah hanya ada satu arus yang mengalir. Jadi dalam satu rangkaian itu hanya ada satu I, maka I yang keluar dari sumber itu akan sama dengan I yang melewati R1, R2 maupun R3. Secara matematisnya I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Yang kedua, ada pembagian tegangan listrik. Jadi sumber tegangan ini akan dibagikan untuk R1 V1, R2 V2, R3 V3. Jadi akan dibagi-bagikan. Maka secara matematisnya total tegangannya itu adalah V1 ditambah V2 ditambah V3. Yang ketiga adalah hambatan pengganti. Hambatan pengganti itu artinya apa? Tiga buah hambatan ini akan diganti menjadi sebuah hambatan dengan menerapkan hukum Ohm, maka V sama dengan I kali R dimasukkan sehingga V sama dengan V total sama dengan RS kali I. V1 berarti R1 kali I1, V2 berarti R2 kali I2, V3 berarti R3 kali I3. Karena I nya sama maka dicoret sehingga persamaannya menjadi ini ya, RS R1 ditambah R2 tambah R3 tambah sebanyak hambatan yang mau dipakai di dalam rangkaian seri tersebut. Kemudian ciri yang keempat, kuat arus total yang mengalir itu adalah ini. Tadi kan bisa dikatakan ciri yang pertama I sama dengan I1 sama dengan I2. Nah, apabila belum tahu I-nya, maka I-nya bisa kita hitung V total dibagi dengan R total atau R gabungan seri tadi. Yang kelima adalah apabila kabel putus maka rangkaian akan mati. Nah, jelas di sini karena hanya ada satu jalur, berarti apabila putus jalurnya maka R1, R2, R3 ini nggak akan dialiri oleh arus. Maka dengan kata lain, kalau ini rangkaian lampu berarti lampunya padam semuanya. Nah, itu adalah ciri-ciri rangkaian seri. Yang kedua adalah rangkaian hambatan listrik paralel. Ini adalah gambarnya. Nah, apa bedanya seri dengan paralel? Di sini kita lihat letak dari titik cabang nih. Ada tali utama, kemudian kabel ini akan dipecah menjadi tiga buah kabel cabangnya. Ibaratnya jalan ini dibuat bukan satu jalur tapi tiga jalur, yaitu R1, R2, R3. Arus yang mengalir pada percabangan tadi I1, I2, I3. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, hanya ada satu tegangan yang mengalir. Jadi maksudnya adalah V ini akan dimiliki oleh V pada R1, V pada R2 maupun V pada R3. Ya, ini secara matematisnya. V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Ciri yang kedua adalah ada pembagian kuat arus atau I. Jadi melalui titik cabang ini dia akan dibagi-bagikan ya, I-nya akan dipecah-pecah sesuai dengan beban lampu yang ada di dalam rangkaian itu. Nah, maka I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Jadi arus yang masuk titik cabang itu sama dengan arus yang meninggalkan titik cabang. Jadi ini berkaitan dengan hukum pertama Kirchhoff ya, tentang arus yang masuk. Kemudian ciri yang ketiga, hambatan penggantinya ya, hambatan penggantinya merupakan ini
eh, penggabungan dari persamaan atau ciri yang pertama dan kedua, I diganti V per R total ya, sehingga didapatkan 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 sama dengan ditambah 1 per R3 ditambah 1 per Rn. Ini maksudnya sebanyak hambatan yang mau dipakai. Ciri yang keempat adalah kuat arus total yang mengalir. Jadi kalau belum diketahui arusnya, mau mencari arusnya, diketahui hambatan totalnya, I sama dengan V per RP. Nah, ciri yang kelima, keuntungan dari rangkaian paralel ini, apabila ada kabel yang putus di salah satu lampu atau hambatan, maka lampu yang lain masih bisa menyala. Jadi ini keunggulannya dari rangkaian paralel. Jadi masih ada alternatif lampu lain yang menyala walaupun salah satu lampu itu yang putus ya. Berikutnya yaitu rangkaian hambatan listrik gabungan seri dan paralel. Gambarnya seperti ini. Misalnya di sini serinya ada di kabel utama dipecah-pecah menjadi ini R2 dan R3 ya. Nah, apa ciri-cirinya? Ciri-ciri untuk rangkaian seri dan paralel. Nah, yang pertama adalah merupakan gabungan antara rangkaian seri dan paralel. Yang kedua, ketentuan aturan untuk kuat arus dan tegangan merupakan gabungan dari ketentuan rangkaian seri dan paralel. Nah, misalnya ini untuk menentukan arusnya berarti I sama dengan I1 ditambah I2. Untuk menentukan tegangan totalnya, karena di sini gabungan antara seri dan paralel, maka VR1 ditambah VRP. Nah, VRP ini milik R2 dan R3. Ciri yang ketiga adalah hambatan pengganti atau R totalnya. R totalnya ini kita bisa gunakan karena ini juga gabungan 1 per RP dulu, kita cari dulu 1 per R2 ditambah 1 per R3. Ini yang paralelnya dulu kita selesaikan. Kemudian R totalnya maka R1 ditambah RP. Nah, kuat arus totalnya apabila belum diketahui arusnya maka sama penghitungannya yaitu V per R total. Nah, ini adalah sifat atau ciri-ciri dari rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, ini adalah penjelasan mengenai jenis rangkaian. Nah, untuk mempelajari listrik searah, kalian bisa membaca modul cetaknya ya, modul cetaknya. Kemudian nanti kalian bisa menelusuri apa itu arus listrik dan lain-lain itu di sana ya. Untuk latihan diskusinya nanti kita akan bertemu pada interaktif maupun di Google Meet. Oke, silakan belajar, semangat terus ya menghadapi situasi yang seperti ini.